Tadi bahas Quran. Wa inna iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran iku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno nih. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Atus kula ngaji sore wau nggih. Mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini ngono ini teks asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'ak malah, kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, ilah mau dialah binadalah masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai Nabi Nabi ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa nggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturakan. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Bukan sakit diwali. Jadi ngeten nih, sama tak warai ilmu toreko. Jadi kalau nanti nerang teng kajian temu-temu kalau nerang masalah silsilah. Nabi Muhammad itu yono aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir aneh. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahid. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Mumpun Gusti. Saksin sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, kowe lakoni dadi damdim gak? Seksim sapa? Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean gitu apa? Bolongan dulu apa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerek, kok protol, berarti sing salah rantai dhuwure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure tadi sore. Dhuwure. Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi nabi, nabi sedurunge itu nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, mungkin teter topok. Lah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, Imam Haromen ku alim. Imam Haromen nganti ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik di guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alim Imam Zuhri, alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi', alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar karwan di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ibu gurune salah. Kalau gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya ilmu keteter kabeh.
Mulane misale sakniki kula kok gak ngalim, misale kula ora ngalim terus keliru. Kula teter, sok men gurine luwih teter. Mergo dicakoki raket nek copok. Lah mulane anggere wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misale sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misale sakniki ngeten. Sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok ngono ae nggih, ora usah ono terusane, paham nggih. Kudu mandek aja kok wong Jombang, terus kok ngono tok terus mandek terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Oh balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angger ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takoki, "Mus, kowe maca syahadat." Bener berarti gurumu bener. Gurumu bener nganti tok kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat, wa anna jari habibullah misalnya itu bahasa Arab misalnya. Lah guri-gurine syahadatnya telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah kok ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ra bener protol. Nah, mulane sekarang saya sama tak bedai. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Mbok ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi seksi benerin Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham kira maksud. Mergo rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nak nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol, kan raja Minan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini benar, berarti dhuwure benar. Mulane saksine iku sing terang. Paham sih kalau maksud itu diatur silsilah, disebut apa? Silsilah. Mulane cara Jawa aja kepaten obor, kepotan silsilah. Wong nuriyen dereng ngapal Al-Qur'an dawuh bapak ngoten. Hak buyut-buyut itu ngapal Qur'an. Sekali kira hafal kepaten obor. Itu pasti. Misalnya bapak kula hafal Qur'an. Akhirnya anaknya mesti ono sing isin hafal. Meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal. Bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serapal rapopong bapak ya hafal. Engko putu kula luwih gampang. Bapak bebah ya ora apal. Mulane kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang do muni ngono. Santri tak kon ngapal orang jus ujare wis luwih pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus wah ya repot. Jadi wis bener sih, paham ya? Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok, buyute goblok. Iku tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan enggak? Sangat-sangat beralasan. Enggak ada masalah macam wis. Wes, jadi keadaan sekarang ini lumayan jadi musuh bagus bagus. Sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol, wong dhuwure protol apa lae masalahnya. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga musim goblok, nyatok be gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cadoki. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah ku sing ngisor. Mulane bukti nek Indonesia ku alim-alim nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen saya Mahfud yo alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori alim-alim tenan. Nanti saat ini cak nom-nom nggih wali. Lah sampean sing the best teng Mesir rata-rata ge cak Indonesia. Mergo mbah-mbah alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh mergo sing mulai bodho. Lah nek sampean bodho tenang, wis ono sing ngawiti wis ya bener maksudnya wis. Dia jenenge silsilah, napa mata napa ora. Lah kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya. Mulane corong Jawa aja kepaten obor sekali mati silsilahnya nanti nopo. Saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran nopo? Serat. Iku mau ana boto kok iso nempel kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nempel kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat mbok boto iki kuat kan tetep asek. Wong tempelane
Mboten napa? Mboten kuat. Nah, ini besok ben itu mulane medeni wong kok sampean barang sok ben cek kuat gak dadi boto bar kula mati misalnya kok tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai koku ya ora melok iku perkara. Nah, cuma aku sebenarnya aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Kok gawe mata rantai kesalah. Itu disebut agama itu silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener misore bener ditarik ngisor. Tapi yang kok angger protol sing protol iku dimulai salah. Dianggap itu sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Ditarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi rasa dicek satu-satu tarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Mergo gak mungkin salah satu kropos gak protos mesti orang sing protos. Iku mulane saksi ku sing wong iki. Nane waji nabika ala haula inapa syahidati fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula syahid. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ra menahi udah dadi saksi yo gampang nang ngedo-bau-bau kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure kok bener. Kan kados kula misale maca Jalalain ya bener. Guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Mazhab tertentu yang sesat. Ya salah terus salah, ya terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu babahnya apa? Babahnya salah. Iku angel Kang dandanane kok aliran sesat ku angel. Wong sesat itu di kitab panduan dewi. Padum sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitab benten misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu kan sudah ruwet. Dia sudah napa? Sudah. Nah, kita ini bejo mlane ketika Kanjeng Nabi agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cah cilik, saya ngomong begini. Dong sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing mangan. Terus cah cilik ku mangan terus gak tahu ngombe kan ya mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung mangan. Ternyata ya diombeni. Bar mangan didusi, wayang nguyah ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ya teks berat. Makanya misalnya ada ayat faqulul musyrikin haitsu wajadtumhum ketemu musyrik diwae pateni. Terus kamu enggak usah guru ketemu musyrik pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir zimmi. Guru-guru kita ya biasa kolaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Sesuai kan mikir, yono konteks pateni, yono konteks berdamai. Mergo nganggo guru, nganggo tektok. De facto lu musyrikina, wajah temu mesti dia ketemu. Nah itu makanya akhwal, makanya disebut di ilmu tarekat akhwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master, bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, ya mulane ngaji guru sampai menguasai akhwalul masyayikh. Ini apa akhwalul masyayikh? Akhwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru malah melengkar. Kita contoh ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi terus sampean mau makan. Kepengen mangan sate ono nasi wis pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya mengandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah, jari sing wong fikih halal haram. Wah, sapa dijupuk pangan halal tak haram.
Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contoh ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala wahi taftar. Sekarang sama tak bedai. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Jadi Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban orang ngaji be guru. Makanya orang kafir itu yang pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut imu mallau yasha'u atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat, mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Gak ruwet. Anut imu man sing law yasha'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja tidak ngasih kok kita ngasih. Piye rubalan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting enggak? Lu penting ngasih mereka Islam berarti. Enggak, artinya gini, andaikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teksnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh kalau orang mencurang, dari sing seneng berpikir serius, dari sing ngerasa teng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cawe wedok mencurang, ambek senyum. Nak cara aku jadi wong lanang, podo ayune seneng sing mencurang. Luwe prospek gak selingkuh. Nah, senyum ngerong lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50.